Satu langkah tidak tepat, Iran dan Amerika Serikat akan memulai perang barunya di medan pertempuran. Di satu sisi, gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln baru saja sampai di Timur Tengah dan bersiap melancarkan serangan ke Teheran. Di sisi lain, Iran telah menyiapkan serangan balasan, bahkan melaksanakan latihan militer di dekat Selat Hormuz. Salah satunya adalah Arab Saudi yang melarang penggunaan wilayah udara dan teritorialnya untuk serangan terhadap Iran. Bahkan negara Prancis pun sudah menyuarakan dukungannya dengan mengecam ketika IRGC disebut sebagai organisasi teroris. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kesiapan kedua negara dalam berperang? Dan apakah Amerika Serikat mampu menghadapi seluruh sekutunya berkhianat? Dalam waktu singkat, Iran mengalami rangkaian getaran yang mengundang perhatian. Antara 10 sampai 16 Januari 2026, tercatat 99 gempa bumi hanya dalam satu pekan. Angka ini bersumber dari jaringan seismologi Institut Geofisika Universitas Teheran, data resmi bahkan rumor media sosial. Rinciannya, 72 gempa bermagnitudo di bawah 3, lalu 21 gempa di kisaran 3 hingga 4. Ada 5 gempa pada rentang 4-5, dan 1 gempa mencapai magnitudo 5,3. Gempa terkuat terjadi pada 13 Januari di Provinsi Yazd. Namun yang memicu kecurigaan bukan kekuatan, melainkan frekuensi, penyebaran, dan konteks waktunya. Di peta, guncangan itu tidak terkunci di satu titik. Susunan ini memberi sinyal bahwa aktivitasnya bukan berasal dari satu patahan tunggal, melainkan gerakan yang lebih luas dan tidak lazim dalam durasi sangat singkat. Dari semua provinsi itu, sorotan kemudian mengarah ke Isfahan. Bukan karena jumlah gempanya paling tinggi, melainkan karena bobot strategisnya. Isfahan dikenal sebagai pusat utama teknologi nuklir Iran, rumah bagi fasilitas penelitian, laboratorium, dan infrastruktur pengolahan bahan bakar nuklir. Wilayah ini juga bukan nama baru dalam pusaran konflik. Pada Juni 2025, Isfahan disebut sebagai salah satu target serangan udara Amerika Serikat dalam operasi yang bertujuan melumpuhkan kemampuan pengayaan Iran. Kecurigaan makin kuat karena lonjakan gempa itu muncul bersamaan dan bahasa politik yang makin tajam. Donald Trump kembali menaikkan ancamannya, mengatakan respon Amerika Serikat akan bersifat menghancurkan jika Iran melangkah terlalu jauh. Dari Teheran, pejabat senior Iran dan IRGC menjawab dengan nada keras serangan sekecil apapun akan diperlakukan sebagai perang total. Getaran tanah mudah berubah menjadi simbol. Apakah murni fenomena alam, uji ketahanan fasilitas bawah tanah, atau pertanda kesiapan menuju konflik yang lebih luas? Saat spekulasi soal gempa belum reda, sorotan bergeser ke darat. Sinyal lain dikirim tanpa suara, tanpa pernyataan resmi. Di tengah meningkatnya ketegangan regional, media resmi yang berafiliasi dengan Islamic Revolutionary Guard Corps merilis rangkaian foto konvoi militer bergerak pada malam hari. Gambar itu memperlihatkan truk dan trailer berat melintasi kawasan perkotaan Iran, mengangkut drone tempur dan perlengkapan militer strategis. Tidak ada keterangan waktu, lokasi, ataupun tujuan. Namun justru ketidakjelasan itulah yang terasa sebagai pesan utamanya. Rilis tersebut muncul dari kanal Telegram Sepah News Agency, saluran media resmi IRGC. Dalam unggahan singkat yang diedit berulang kali dalam hitungan menit, IRGC mengklaim bahwa rudal dan drone sedang dipindahkan di berbagai kota Iran. Meski yang tampak jelas hanyalah drone buatan dalam negeri, narasi tentang pemindahan misil sengaja dibiarkan menggantung. Pola komunikasi yang umum dalam perang psikologis modern. Pergerakan malam jelas bukan keputusan acak. Dalam doktrin Iran terbaru, mobilitas senyap, penyamaran, dan ketidakpastian lokasi aset adalah bagian dari kesiapan menghadapi serangan presisi lawan. Konvoi malah mengurangi visibilitas satelit, menyulitkan pengintaian udara, dan menegaskan bahwa Iran tidak sekedar menunggu serangan, melainkan menata posisi untuk menghadapinya. Pergerakan malam jelas bukan keputusan acak. Dalam doktrin Iran terbaru, mobilitasnya, penyamaran, dan ketidakpastian lokasi aset adalah bagian dari kesiapan menghadapi serangan presisi lawan. Konvoi malah mengurangi visibilitas satelit, menyulitkan pengintaian udara, dan menegaskan bahwa Iran tidak sekedar menunggu serangan, melainkan menata posisi untuk menghadapinya. Gambaran ini kemudian ditegaskan lewat pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan Iran. Brigadir Jenderal Reza Tlaibek menyampaikan bahwa persenjataan rudal Iran saat ini tidak hanya lebih kuat, tetapi juga tersedia dalam jumlah lebih besar dibandingkan yang digunakan pada bentrokan sebelumnya dengan Israel. Ia menyebut perang 12 hari sebagai titik balik, pengalaman tempur yang mempercepat pengembangan teknologi baru, baik untuk menyerang maupun bertahan. Iran bahkan secara terbuka mengakui bahwa sebagian kapabilitasnya sengaja disimpan, diposisikan sebagai kejutan strategis bila konflik kembali pecah.
Isyarat kesiapan itu tidak hanya terlihat di darat, tetapi juga di udara. Otoritas Iran menerbitkan nota membatasi penerbangan, VFR, dan aviasi umum selama 3 bulan penuh. Walau penerbangan komersial tidak terdampak, lamanya pembatasan ini menjadi indikator penting. Status siaga tinggi sedang diberlakukan. Bagi Teheran, rangkaian langkah ini bukan sekedar retorika. Dalam perang 12 hari melawan Israel yang juga bersinggungan langsung dengan kepentingan Amerika Serikat, Iran menunjukkan efektivitas doktrin deterensi asimetrisnya. Serangan presisi menghantam sasaran militer, energi, logistik, hingga teknologi Israel, memicu kerugian ekonomi besar dan menggoyahkan persepsi tentang ketangguhan absolut Tel Aviv. Konflik itu akhirnya ditutup dengan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat. Sebuah pengakuan tak langsung atas daya tekan Iran di medan konflik. Dalam konteks inilah konvoi malam ARGC berfungsi sebagai demonstrasi ulang deterensi. Tanpa perlu menembakkan satu peluru pun, Iran menyampaikan pesan yang gamblang. Asetnya bergerak, doktrinnya siap, dan pengalaman perangnya sudah teruji. Setiap truk yang melintas di kegelapan malam bukan lagi sekedar kendaraan logistik, melainkan peringatan bergerak bagi siapapun yang mempertimbangkan opsi serangan. Setelah pesan senyap itu dikirim melalui konvoi malam, respon dari Barat muncul dengan cara yang jauh lebih terbuka dan dengan tekanan yang terasa lebih keras. Respon Amerika Serikat dan para sekutunya terhadap sinyal kesiapan Iran muncul nyaris tanpa jeda, bergerak cepat dan saling mengunci. Presiden Donald Trump sendiri menyampaikannya secara terbuka, mengatakan bahwa sebuah armada besar tengah bergerak ke arah Iran. Pernyataan itu sengaja dilempar ke ruang publik. Secara militer, pengerahan itu memang belum menyamai akumulasi kekuatan Amerika Serikat di kawasan pada Juni 2025. Namun secara politik, pesannya tegas. Washington ingin menegaskan bahwa opsi militer tetap tersedia dan belum dicoret dari perhitungan. Langkah serupa diambil oleh Inggris. Jet tempur RAF Typhoon dikerahkan ke Qatar dengan label misi defensif, memperkuat payung udara sekutu di kawasan Teluk. London secara resmi menyebut pengerahan ini sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas regional dan melindungi kepentingan bersama dengan Qatar. Tetapi dalam konteks eskalasi yang sedang berlangsung, kehadiran Typhoon memiliki makna lebih luas. Ia menjadi pengganda tekanan sekaligus penegasan bahwa ketegangan ini tidak berdiri sebagai konflik bilateral AS-Iran semata. Tekanan tidak berhenti pada dimensi militer. Washington kembali menghidupkan instrumen lamanya, sanksi ekonomi. Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan pembatasan baru terhadap entitas yang terlibat dalam ekspor minyak Iran. Yang menonjol bukan hanya kebijakannya, melainkan cara ia dijelaskan. Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, secara terbuka menyatakan bahwa tekanan ekonomi tersebut memang dirancang untuk melemahkan mata uang Iran dan memicu keresahan domestik. Ia bahkan menyebut pendekatan ini sebagai diplomasi ekonomi tanpa tembakan. Bagi Teheran, pernyataan itu justru menguatkan kecurigaan lama. Iran memandang bahwa klaim kepedulian Barat terhadap rakyatnya seringkali bertolak belakang dengan kebijakan yang langsung menghantam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam sudut pandang ini, sanksi tidak dilihat sebagai sarana meredakan ketegangan, melainkan sebagai tahap awal dari agenda perubahan rezim. Selanjutnya, wacana yang lebih sensitif mulai ikut mengemuka, kemungkinan blokade angkatan laut. Sejumlah media Barat menyebut Washington mempertimbangkan pembatasan ekspor minyak Iran sebagai bentuk tekanan maksimal. Opsi ini rawan karena langsung menyentuh urat nadi ekonomi Iran, sekaligus membuka risiko eskalasi di jalur pelayaran strategis. Di saat yang sama, syarat-syarat Amerika Serikat untuk kesepakatan baru mulai terlihat jelas. Penghapusan total uranium yang diperkaya, pembatasan rudal jarak jauh, larangan pengayaan domestik, serta penghentian dukungan terhadap proksi regional. Bagi Iran, daftar itu tidak terasa sebagai jalan tengah, melainkan tuntutan penyerahan sepihak. Dan eskalasi kini seperti bergerak dengan logikanya sendiri. Tekanan ekonomi, keresahan, hukuman, lalu respon politik. Ketika eksekusi dimulai dan janji-janji lama diuji, ruang kompromi menyempit tajam. Pada akhirnya, ini bukan lagi soal siapa benar atau salah, melainkan siapa yang lebih dulu memutuskan bahwa mundur bukan lagi pilihan.